Pada pertemuan keempat mata pelajaran matematika wajib hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai determinan dan inverse matrix. Yang mana pada minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai determinan matriks yang berordo 2x2 dan 3x3, dan juga inverse matriks yang berordo 2x2. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai matriks berordo 3x3 dan dua matriks yang saling inverse. Jika diketahui matriks A merupakan matriks yang berordo 3x3, elemennya A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka inverse matriks A dirumuskan dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Nah, sebenarnya rumus untuk inverse matriks baik yang berordo 2x2 dan berordo 3x3 itu sama. Tetapi yang membedakannya adalah bagaimana cara menentukan nilai dari determinan dan adjoinnya. Untuk menghitung nilai dari inverse matriks yang berordo 3x3, yang pertama, kita harus mencari dulu nilai dari determinan A-nya. Nah, cara untuk mencari determinan matriks yang berordo 3x3 sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua, mencari minor. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih minor itu? Nah, minor MIJ adalah determinan submatriks yang diperoleh dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J. Jadi untuk mencari submatriksnya, kita hapus baris ke I dan kolom ke J-nya. Misal kita akan mencari M11 atau minor baris ke 1 kolom ke 1. Maka kita hapus baris ke 1 dan kolom ke 1-nya sehingga diperoleh submatriksnya yaitu EFHI. Untuk mencari minornya, kita determinankan submatriks tersebut sehingga diperoleh M11 sama dengan determinan EFHI. Selanjutnya, M12 atau minor pada baris ke-1 kolom kedua, yaitu caranya sama seperti yang tadi, kita hapus baris ke-1 dan kolom keduanya, sehingga diperoleh submatriksnya DFGI. Maka M12 atau minor pada baris ke-1 kolom kedua sama dengan determinan dari DFGI. Nah, kemudian untuk minor 13, kita hapus baris ke-1 dan kolom ketiganya sehingga M13 sama dengan determinan DEGH. Kemudian untuk M21, kita hapus baris kedua dan kolom ke-1-nya, sehingga diperoleh M21 sama dengan determinan dari BCHI. Kemudian untuk M22, kita hapus baris kedua dan kolom keduanya, sehingga diperoleh M22 sama dengan determinan ACGI. Kemudian untuk M23 kita hapus baris kedua dan kolom ketiganya sehingga diperoleh M23 sama dengan determinan ABGH. Untuk mencari M31 kita gunakan cara yang sama juga, kita hapus baris ketiga dan kolom ke-1-nya sehingga diperoleh M31 sama dengan determinan dari BCEF. Kemudian untuk M32 kita hapus baris ketiga dan kolom keduanya sehingga diperoleh M32 sama dengan determinan dari ACDF. Selanjutnya untuk M33 kita hapus baris ketiga dan kolom ketiganya sehingga diperoleh M33 sama dengan determinan dari ABDE. Kemudian yang ketiga, kita cari kofaktor dari matriksnya. Kofaktor adalah minor yang disertai dengan tandanya, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu tanda dari kofaktor, yaitu tanda kofaktor A sama dengan
positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Jadi tanda kofaktor itu selang-seling ya. Jadi positif, negatif kayak gitu. Maka kofaktor A sama dengan positif M11, negatif M12, positif M13, dan seterusnya. Yang keempat, baru kita cari adjoin dari matriks A-nya, yang dimana rumusnya itu adjoin A sama dengan kofaktor A transpose, atau hasil transpose dari kofaktor A. Nah, jika kofaktor A-nya sudah kita ketahui, maka adjoin A-nya tinggal kita transposkan kofaktor A-nya. Dengan cara yang sudah kalian pelajari pada pertemuan pertama, yaitu untuk menentukan transpose, yaitu kita rubah baris pertama menjadi kolom pertama, kemudian baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Nah, itu merupakan cara untuk mencari adjoin A yang berordo 3x3. Nah, selanjutnya baru kita cari inverse dari matriks A-nya. Nah, untuk mencari inverse dari matriks A, tinggal kita substitusikan determinan A dan adjoin A-nya. Kemudian tinggal dioperasikan. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya, yaitu jika diketahui matriks A berordo 3x3, elemennya 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 5, 6, maka tentukan yang pertama determinan A, yang kedua adjoin A, yang ketiga A inverse. Nah, yang pertama kita cari determinan A-nya dengan menggunakan cara yang sama seperti pada pertemuan sebelumnya. Diperoleh determinan A itu sama dengan negatif 3. Yang kedua, adjoin A. Nah, seperti pada pembahasan tadi, bahwa untuk mencari adjoin A yang berordo 3x3, kita harus mengetahui terlebih dahulu minor dan kofaktornya. Nah, yang pertama kita cari terlebih dahulu minor dari matriks A-nya. M11, nah kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1-nya, sehingga diperoleh determinan dari 2, 3, 5, 6, atau sama dengan, nah kita gunakan cara seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu determinan dari matriks yang berordo 2x2, yaitu 2 kali 6, 12, kemudian dikurangi 5 kali 3 sama dengan negatif 3. Kemudian M12 kita tutup baris ke-1 dan kolom keduanya sehingga diperoleh determinan 1, 3, 1, 6. Nah, tinggal dioperasikan. Kemudian M13 kita tutup baris ke-1 dan kolom ketiganya sehingga diperoleh determinan dari 1, 2, 1, 5 sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, gunakan cara yang sama untuk M21, M22, M23, M31, M32, dan M33. Yang kedua, kofaktor A. Nah, kita ingat pembahasan yang tadi bahwa kofaktor itu adalah minor yang disertai dengan tandanya. Nah, di sini ada tanda dari kofaktor yaitu positif M11, negatif M12, positif M13, negatif M21, positif M22, negatif M23, positif M31, negatif M32, dan positif M33. Maka tinggal kita masukkan di sini positif, kemudian M11-nya berapa? Negatif 3. Kemudian yang kedua negatif M12, negatif M12-nya 3. Kemudian positif M13, positif M13-nya 3. Kemudian negatif M21, negatif M21-nya negatif 2. Kemudian positif M22, positif M22-nya 8. Kemudian negatif M23, negatif M23-nya berapa? 7. Kemudian positif M31, positif M31-nya
1, kemudian negatif M32, negatif M32-nya 2, kemudian positif M33, positif M33-nya 1. Nah, sekarang tinggal dioperasikan positif kali negatif, negatif, sehingga diperoleh negatif 3. Kemudian negatif kali positif, negatif, sehingga diperoleh negatif 3. Kemudian positif dikali positif, positif. Negatif dikali negatif, positif, sehingga diperoleh positif 2. Kemudian positif kali positif, positif. Kemudian negatif dikali dengan positif, negatif. Kemudian positif dikali positif, positif. Negatif dikali positif, negatif. Positif kali positif, positif. Nah, sehingga kita peroleh kofaktor A-nya negatif 3, negatif 3, 3, 2, 8, negatif 7, 1, negatif 2, 1. Kemudian baru kita cari A join A-nya, yaitu A join A sama dengan kofaktor A transpose. Nah, kita ketahui bahwa A join A itu sama dengan negatif 3, negatif 3, 3, 2, 8, negatif 7, 1, negatif 2, 1. Nah, tinggal ditransposkan sehingga diperoleh A join A sama dengan negatif 3, 2, 1, negatif 3, 8, negatif 2, 3, negatif 7, 1. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga, yaitu matriks A inverse. Yang dimana rumusnya 1 per determinan A dikali dengan A join A. Nah, pada soal yang pertama sudah kita ketahui nilai dari determinannya itu adalah negatif 3. Sehingga 1 per negatif 3 kita kalikan dengan A join A yang sudah kita cari tadi, yaitu negatif 3, 2, 1, negatif 3, 8, negatif 2, 3, negatif 7, 1. Nah, selanjutnya tinggal dikalikan 1 per negatif 3 dikalikan dengan setiap elemen pada A join A. 1 per negatif 3 dikali dengan negatif 3, kemudian 1 per negatif 3 dikali dengan 2, 1 per negatif 3 dikali dengan 1, dan seterusnya, sehingga diperoleh inverse dari matriks A. Selanjutnya kita ke pembahasan mengenai dua matriks yang saling inverse. Matriks A dan matriks B masing-masing merupakan dua matriks yang saling inverse apabila matriks A dan matriks B merupakan matriks persegi yang berorde sama dan berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Artinya, matriks A dikalikan dengan matriks B hasilnya adalah matriks identitas, dan juga matriks B dikalikan dengan matriks A hasilnya juga matriks identitas. Nah, maka matriks A dan matriks B dikatakan sebagai dua matriks yang saling inverse. Nah, perlu kita ingat kembali pertemuan pertama pada mata pelajaran matematika wajib yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis matriks, yang dimana ada salah satu jenis matriks yaitu matriks identitas, yaitu matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua 1, sedangkan elemen lainnya 0. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Apabila ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan.